Ini yang menjadi soal adalah ini kan kita kemudian dipaksa oleh keadaan untuk menerima kondisi karena kita tidak punya data penyanding kemudian karena dari proses yang dilakukan oleh teman-teman Papua Pegunungan dari proses pleno di tingkat kecamatan, kemudian di tingkat kabupaten, provinsi, itu hasilnya kita baru dapatkan hari ini sebelum pembacaan tadi. Nah, sehingga kemudian kalau dari PKB memang kita tidak punya data penyanding ya saat ini. Nah, kalau tadi ada teman-teman partai lain yang bisa memberikan data penyanding yang dimaksud tadi, sebelum ditutup mungkin Pak Ketua bisa diberi kesempatan sehingga kemudian kita bisa tahu ini kan kita kemudian jadi dipaksa harus makan harus minum aquali mineral padahal saya pinginnya minum palpi ice misalnya gitu. Terima kasih Pak Ketua. Kalau memang ya Pak yakin semuanya mau dibuka di sini karena persimbungannya antar partai. Gitu loh. Ini pengalaman yang sudah-sudah di forum kita ini, kalau persinggungannya antar partai dan tidak memungkinkan untuk dicek satu persatu di sini, kan kemudian jalan keluarnya adalah membuat catatan keberatan di daerah mana, misalkan distrik mana, kampung mana, dan kemudian sampai ujungnya di kabupaten mana, kan begitu. Itu. Saya kira begitu ya, Bapak Ibu. Silakan ada lagi. Sedikit menanggapi pernyataan ketua tadi terkait adanya perjanjian baru, perjanjian lama dengan sistem noken. Saya rasa apa yang ketua sampaikan itu adalah bentuk pemakluman dari situasi. Bukan Mas, saya mengatakan kita tidak tahu. Siapa tahu ada perjanjian baru, ya kan? Saya tidak mengatakan ini kan sama-sama tidak bisa memastikan ini. Kalau tadi mengatakan kami di TPS ini sudah ada ikatan sekian, di distrik ada ikatan sekian, loh begitu sampai kabupaten kok jadinya nol, kan sama-sama nggak tahu ini. Siapa tahu, ya kan? Yang membuat perjanjian itu membuat perjanjian baru, yang membuat perikatan awal, membuat perikatan baru. Ini kan kita nggak tahu, sama-sama nggak tahu nih di lapangan. Itu loh Mas, ya, yang saya maksud. Nah kalau situasinya begitu, teman-teman yakin nggak? Kan sama-sama nggak yakin kan? Kalau saya dengarkan ini, semua yang ada di sini, semua saksi nggak yakin dengan situasi itu. Nah untuk sampai pada keyakinan, ini kan butuh pembuktian. Ini prosesnya kalau di sini nggak memungkinkan. Ya, gitu ya Mas. Tapi ada proses yang lain. Saya tidak ingin mengatakan mau ditempuh di mana ya, tapi di sini nggak memungkinkan lagi. Itu. Ya, jadi maksud saya begini Ketua. Kalau ini kan tahapan pemilu, bukan dan ini sesuatu yang sakral bagi demokrasi kita. Kalau memang sudah terjadi perjanjian di tahap awal untuk TPS dan ketika nanti di Papua itu dengan sistem noken ada perubahan perjanjian menjadi perjanjian baru lagi pada tingkat PPK pleno, saya pikir itu tidak kita merujuk pada perjanjian yang sebelumnya, perjanjian lama atau perjanjian awal, karena ini demi demokrasi kita. Tahapan pemilu ini tidak jadi main-main di Papua dengan sistem noken yang selalu berubah-berubah perjanjian-perjanjian tersebut. Siapa yang menguntungkan siapa akhirnya, yang mampu beli siapa nanti. Itu kan bahaya buat demokrasi kita ya, Ketua. Sekian. Terima kasih Ketua. Terakhir ini ya. Jawab dulu, di sana belum jawab. Jawabnya dulu.
respon KPU Is- belum ada. Ini Mas, betul ini. Terkait yang kami sampaikan, sebenarnya keberatannya sudah disampaikan di pleno provinsi. Surat keberatannya ada kan terkait kehilangan suara di 10 distrik itu. Kami punya sandingan data form D hasil distrik dari 10 distrik tersebut. Di Tolikara. Di mana? Yahukimo. Oh, Yahukimo. Yang ini Yahukimo, PDI. Demokrat di Tolikara. Tolikara. Saya mau ngomong tapi nggak enak. Maksud saya kan kira-kira pembagiannya udah sama-sama dibagi. Itu ya, Bapak Ibu. Baiknya dipending dulu kedua biar mereka Ya menyadarkan dipending diri untuk masing-masing. apa? Sama-sama nggak meyakinkan kan? Seperti arahan ketua biar Iya. mereka menyadari dulu masing-masing. Begitu kedua. Dipending aja dulu. Berangkat ini sudah sama-sama punya kesadaran kan? Semula punya ikatan berapa di TPS, lalu di PPD, di kecamatan, kan begitu. Nah, oleh karena itu jalan yang paling memungkinkan kita tempuh bagi yang punya catatan keberatan dituangkan dalam catatan keberatan dengan detail-detail, misalkan perolehan di desa kelurahan atau dimulai di TPS dan seterusnya sampai kabupaten. Tapi dari situasi ini kita nggak memungkinkan untuk kita telusuri satu-satu di forum ini. Kira-kira begitu? Cukup ya? Sedikit lagi. Mbak Andi silakan. Ya, kita paham juga sih situasinya ya. Apalagi sedang puasa ini. Kata. Jadi pertama, saya sepakat tidak mungkin kita bisa menyelesaikan dalam forum ini. Karena masing-masing partai pasti punya catatan sendiri dan bukti masing-masing. Tapi kita juga sudah nggak punya waktu kalau seperti cara kemarin bahwa harus ke Bawaslu dan dibawa kembali ke forum ini karena ini hari terakhir. Seperti yang pernah saya sampaikan bahwa apa solusinya kalau H-3, H-1 dan hari terakhir kan sudah tidak mungkin, pasti ranahnya Mahkamah Konstitusi juga ujung-ujungnya. Yang pasti bahwa yang sejak minggu lalu saja yang kita bawa ke Bawaslu itu untuk Partai Demokrat ada 6 dapil sampai dengan saat hari terakhir ini belum ada yang selesai di Bawaslu. Sehingga belum ada juga yang bisa kita bawa kembali ke forum ini. Nah, untuk yang Papua Pegunungan, saya juga yakin teman-teman KPU Provinsi nggak mampulah menjawab semua apa yang kita sampaikan. Begitu dinamikanya di lapangan dan juga tidak ada aturan yang mengatur secara eksplisit. Tadi misalnya ketua adat sudah memberikan suara kepada si A. Itu kemudian bisa berubah kepada si C di level PPK atau distrik. Bisa berubah lagi di level kabupaten kepada si Z. Nah, ini pedomannya belum ada. Yang mana yang dipedomani? Kalau yang pertama mengatakan kami menerima yang pertama, kami yang berhak, itu enggak tuntas memang. Kami juga Demokrat bisa mengatakan kami yang terakhir, kami yang berhak. Nah, ini payung hukumnya pakai payung hukum yang mana gitu misalnya. Nah, karena itu ini ada pekerjaan kita bersama termasuk Bawaslu dalam hal ini. Terkait dengan urusan ini memang ya ujung-ujungnya jatuhnya ke Mahkamah Konstitusi saya kira Mas Hasim urusan ini. Karena di sana memang bisa dibuka semua. Demokrat juga saya lihat ini bawa bukti-bukti perjanjian dengan distrik-distriknya, dengan ketua-ketua adat, dengan fotonya, videonya lengkap juga, perjanjian-perjanjian kesepakatan itu ada. Jadi ini saya kira memang asas keadilannya tidak bisa kita selesaikan di forum ini, saya sepakat ya. Tetapi mohon nanti KPU Bawaslu kembali mencermati ulang, mengkomunikasikan ulang dengan PPK-nya, KPU kabupatennya. Kita juga paham situasi di lapangan dengan dinamika keamanan gitu ya. Tapi yang pasti bahwa saya kira Partai Demokrat untuk Papua Pegunungan ini memang tidak menerima hasil keputusan rekapitulasi baik oleh KPU Provinsi maupun KPU RI dan akan mengajukan pasti kelanjutan gugatan ini sesuai dengan mekanisme. Saya mungkin tetap akan ke Bawaslu juga dan mudah-mudahan bisa dicermati karena ini terkait dengan banyak partai. Saya kira waktunya juga pendek gitu ya, mungkin ada cara dan pasti ujungnya terakhir kita ke MK. Saya kira gitu Mas Hasim. Jadi prinsipnya provinsi juga enggak ada yang tanda tangan semua saksi.
Saya tidak tahu kalau di sini nanti yang pasti Demokrat akan tidak menandatangani dan akan majukan keberatan-keberatan ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan Mas. Menambahkan. Terima kasih Pak Ketua. Saya dari PSI. Pertama kami ingin mengapresiasi kerja keras KPUD Papua Pegunungan dan juga KPU Pusat. Saya pikir memang salah satu tantangan terbesar adalah kita tidak punya kemewahan waktu untuk menunda atau memeriksa semua keberatan-keberatan ini satu persatu. Meskipun tentu saja kita harus menghormati hak masing-masing partai apabila mereka merasa ada hal yang tidak sesuai. Dan saya sepakat dengan Ketua bahwa sebaiknya kalau memang ada data, ada bukti, silahkan menggunakan saluran yang tersedia melalui Bawaslu. Jadi saya pikir kami merasa bahwa memang hari ini sebaiknya kita sahkan. Terima kasih. P3 Ketua. Saya mohon, saya kira sudah ya Mas, sudah 3 kali bicara. Teman-teman sekalian, para saksi saya mohon nanti catatan keberatannya dibuat detail, supaya nanti teman-teman KPU Provinsi Papua Pegunungan juga ada catatannya. Seperti Mbak Andi tadi, Mbak Andi tadi mengatakan, tolong nanti juga ditelusuri, nah supaya teman-teman KPU Provinsi dan juga nanti teman-teman Bawaslu Provinsi melalui jajarannya di kabupaten kota, nanti teman juga melalui PWD, itu menelusuri, mohon dibuat catatan yang detail ya. Nah yang kedua Bapak Ibu, yang disampaikan Mbak Andi dan juga beberapa teman saksi partai tadi, bahwa sudah ada ikatan, apapun bentuknya, misalkan ikatan ini kan antara tokoh di tingkat lokal di kampung mestinya ya. Tapi mohon menjadi perhatian ya. Ikatannya ini bukan dengan PPD. Kalau ada tanda tangan perjanjian atau perikatan antara saksi partai dengan PPD, PPD mengatakan akan kami bagi sekian, ini pidana ya. Teman-teman Bawaslu ya mohon dicermati, teman-teman KPU Provinsi, nanti kalau ada bukti-bukti tanda tangan apa itu namanya perikatan suaranya dengan penyelenggara, itu batal demi hukum hasilnya ya. Yang kedua, ini kan pelanggaran administrasi dan pelakunya tindak pidana ini. Jadi yang dimaksud perikatan itu bukan dengan penyelenggara, sekali lagi. Jangan mentang-mentang kemudian nokennya dengan penyelenggara, kan repot. Bukan itu. Ini filosofinya kan tokoh masyarakat yang dipercaya oleh masyarakat, memberikan pandangan kepada masyarakatnya, ini profil partai, ini profil calon, siapa mau milih siapa, misalkan. Begitu ditentukan mau milih partai ini, mau milih calon ini, nah dialah yang akan mewakili, tapi kan dimulai dari bawah. Kira-kira begitu ya Bapak Ibu, jadi kalau perikatannya ada nanti buktinya dengan penyelenggara itu enggak benar.